Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, di penghujung akhir tahun ini kita akan bahas mengenai tim superhero DCU yang bisa dibilang kurang terkenal Pak ya. Dan gua harapkan si James Gunn bisa mengadaptasi tim superhero yang satu ini selain Justice League. Karena saya banget beberapa tim superhero ini punya potensi menarik banget loh ya. Dan sebagian dari mereka sudah pernah diadaptasi ke live action series. Jadi kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, mari booster, let's break down this video. Jujur aja gue mengharapkan banget James Gunn akan membawa perubahan besar untuk DCU, khususnya untuk DC Universe versi dirinya yang jauh lebih kompleks ketimbang dari Snyderverse dan juga lebih konsisten dalam membuat projectnya. Dan itu akan bisa kita lihat pengumumannya di tanggal 6 Januari tahun 2023 mendatang nih. Oke, so kita akan bahas semuanya beberapa tim superhero DCU yang bisa dibilang underrated banget dan banyak banget orang yang nggak tahu, dan gue harapkan James Gunn bisa mengadaptasi mereka ke versi live action DCU. Oke, siapa saja mereka? Yang pertama, Legends of Tomorrow. Nah, tim superhero ini adalah tim yang berisikan banyak sekali superhero dan villain yang bersatu, yang direkrut oleh seorang Time Master yang bernama Rip Hunter, yang tujuannya adalah untuk memperbaiki sejarah di masa depan yang akan dilanjutkan oleh seorang manusia abadi, yaitu Vandal Savage yang berbahaya, yang berencana untuk menguasai dunia dengan kuasa diktatornya yang sangat kejam. Nah, tim ini beranggotakan Silk alias White Canary yang merupakan wanita pembunuh berantai yang dilatih oleh Ra's al Ghul, sang pemilik dari kesatuan teroris League of Shadows. Anggota kedua adalah Firestorm, yaitu gabungan dua orang yang memiliki materi gelap nuklir di kedua tubuh mereka. Yang pertama adalah Martin Stein, itu adalah seorang ilmuwan fisika, dan juga Jefferson Jackson, itu adalah seorang pemain football terkuat. Akhirnya mereka bergabung menjadi satu sebagai manusia nuklir yang berbahaya. Anggota ketiga adalah Kendra Saunders dan Carter Hall alias Hawkman dan Hawkgirl, yang merupakan manusia abadi hasil reinkarnasi dari pendeta dan prajurit Mesir yang saling jatuh cinta. Kemudian mereka berdua terbunuh oleh meteor yang menghantam Mesir saat itu. Nah, sebelum kematian mereka berdoa kepada dewa Horus agar mereka bisa hidup abadi dan bisa menjalani kehidupan cinta mereka hingga kiamat tiba. Anggota keempat adalah Ray Palmer alias The Atom, yaitu seorang miliarder kaya raya yang memiliki teknologi atom yang bisa menciut dan membesar sesuka hatinya. Dan tujuannya dia menjadi vigilante adalah karena kekasihnya dibunuh oleh Deathstroke. Dari situlah dia mengembangkan armor kostum teknologinya sehingga dia menjadi The Atom. Anggota kelima yaitu adalah Leonard Snart alias Captain Cold, yaitu adalah seorang pencuri yang memiliki senjata pendingin yang mematikan, dan dia merupakan villain utama dari The Flash. Anggota keenam adalah Mick Fury alias Heatwave, yaitu adalah seorang pencuri yang terobsesi dengan api, dan dia merupakan pasang kriminal dari Leonard Snart yang memiliki senjata membakar yang mematikan dan juga merupakan villain utama dari The Flash. Dengan tim superhero Legends of Tomorrow ini, gua harapkan sih bisa diadaptasi oleh James Gunn ya, dan ini udah pernah diadaptasi jadi series live action di CW alias Arrowverse. Sumpah, buat yang belum ngikutin, kalian sonot sih, seru banget ceritanya karena temanya adalah time travel. Jadi sambil kita mengikuti lore ceritanya, kita juga bisa belajar tentang sejarah masa lalu dan juga masa depan yang enak untuk diikuti Pak, seperti itu. Oke, lanjut. Tim superhero yang kedua itu adalah Teen Titans, yang merupakan para sidekick superhero utama DCU yang bergabung, dan sebagian besar mereka adalah manusia hasil eksperimen. Dan tim ini dibentuk oleh Dick Grayson alias Robin pertama yang memutuskan untuk berpisah dengan Batman karena merasa dia selalu berada di bawah bayang-bayang Batman. Maka dari itu dia memutuskan untuk membuat timnya sendiri, dan basis operasi mereka tepatnya berada di San Francisco. Anggota pertamanya itu adalah Rachel alias Raven, yang merupakan anak dari iblis terkuat di dimensi neraka yang bernama Trigon. Dia adalah salah satu anggota Teen Titans yang termuda dan paling menakutkan karena kekuatan iblisnya yang kerap bisa membunuh korbannya dengan mudah. Anggota keduanya itu adalah Garfield Logan alias Beast Boy, yang merupakan manusia yang bisa berubah menjadi bentuk hewan apa saja. Kekuatan ini dia dapatkan karena dia mendapatkan serum monyet hijau, karena dia dahulunya memiliki penyakit langka yang bernama Sakutia yang bisa mengancam nyawanya.
Dia juga salah satu anggota yang bisa mencairkan suasana karena sifatnya lucu dan asing di setiap chapter komiknya. Anggota ketiga adalah Coriander alias Starfire yang merupakan alien dari planet Tamaran yang merupakan calon penguasa yang berusaha kabur dari planet asalnya karena merasa dia belum siap untuk menjadi seorang pemimpin bangsa Tamarannya. Akhirnya dia lari ke bumi dan bergabung dengan Teen Titans. Kekuatannya adalah dia bisa memanipulasi api dari tubuhnya dan bisa terbang, sehingga inilah yang membuat Starfire menjadi fanbase di kalangan fans DC. Terutama dia memiliki hubungan asmara dengan Dick Grayson alias Robin pertama yang sudah berubah menjadi Nightwing. Anggota keempat adalah Victor Stone alias Cyborg yang merupakan mantan atlet football di Sheffield City. Nah, dia mengalami kecelakaan saat dia bersama ibunya pulang setelah pertandingan footballnya. Nah, ibunya dinyatakan meninggal. Namun Victor kehilangan seluruh anggota tubuhnya akibat kecelakaan tersebut dan akan tewas dalam waktu dekat. Akhirnya, ayahnya yaitu Silas Stone yang merupakan ilmuwan cerdas dari Star Labs akhirnya mengoperasi tubuh Victor menjadi badan mekanik yang sangat canggih sehingga dia bisa hidup dan lahirlah Cyborg. Kekuatannya adalah dia menjadi komputer utama hidup dan terbesar di seluruh dunia. Bahkan dia begitu mudah meretas semua jaringan komputer dan tanpa diketahui oleh siapapun. Karena kemampuan Cyborg inilah dia juga direkrut oleh Batman untuk masuk ke anggota Justice League sebagai anggota paling terkuat di bidang IT. Nah, secara origin Cyborg ini agak berbeda dari versi New 52, dimana kalau kita lihat di versi New 52, Victor Stone menjadi Cyborg saat invasi Darkseid dan armornya didapatkan dari Mother Box yang berhasil disatukan oleh Silas Stone ke tubuh putranya itu sehingga dia menjadi Cyborg yang jauh lebih OP lagi. Nah, gua harapkan sih Titans ini bisa diadaptasi oleh James Gunn, banyak mengingat ini udah punya fanbase besar banget dan lumayan untuk diperkenalkan secara live action di versi layar lebarnya, karena kita udah mendapatkan series live actionnya untuk Titans di Netflix yang berjalan selama 4 season sampai sekarang, Pak. Seperti itu. Oke, lanjut. Tim superhero yang ketiga itu adalah Justice Society of America alias JSA. Nah, tim superhero DCU yang ketiga ini adalah tim superhero DC pertama dari era komiknya sejak Golden Age pada masa Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1940-an, dan dipimpin oleh Hawkman alias Carter Hall, yaitu seorang manusia hasil reinkarnasi dari prajurit Mesir di masa lalu. Dan JSA ini memiliki misi untuk menyelamatkan dunia dari kehancurannya. Sebenarnya ada banyak banget anggota JSA dari beberapa generasi. Cuman di sini gua akan sebutkan anggota utamanya aja, Pak, ya, sejak JSA ini berdiri. Anggota pertamanya adalah Jay Garrick alias The Flash generasi pertama yang merupakan seorang mahasiswa dari Midwestern University, dan dia mendapat kekuatannya dari sebuah sambaran petir yang dicampur dengan gas dan air keras yang bersatu di dalam sebuah laboratoriumnya di saat hujan lebatnya, sehingga inilah membuat dia menjadi speedster pertama sebelum era Barry Allen dan juga Kid Flash. Anggota keduanya adalah Ken Nelson alias Dr. Fate, adalah seorang penyihir terkuat dalam DC Universe, dan inang utamanya adalah Ken Nelson. Nah, buat yang belum tahu mungkin ya, karena dia tuh udah pernah muncul di film Black Adam kemarin, Ken Nelson ini adalah seorang arkeolog. Pada masa mudanya, dia dan ayahnya berhasil menemukan makam penyihir Mesir kuno yang bernama Nabu, dan gak sengaja melepaskan gas beracun yang membunuh ayah Ken Nelson. Nah, ternyata Nabu yang muncul ini mengungkapkan bahwa dia adalah entitas asing dari planet Silia. Nah, karena dia melihat Ken Nelson sedih kehilangan ayahnya, akhirnya Nabu membesarkan Ken dari kecil hingga dia dewasa dan memberikannya sebuah helm, jimat, dan jubah. Dan Nabu berharap Ken akan menggunakannya untuk melindungi semua umat manusia dengan melindungi takdir mereka menggunakan kekuatan sihirnya yang diberikan olehnya sebagai Dr. Fate. Nah, Dr. Fate ini merupakan anggota utama dari JSA juga dan juga rekan dekat dari Hawkman, karena mereka berdua mendirikan JSA bersama-sama ketika ancaman umat manusia terjadi pada masa Perang Dunia Kedua. Anggota ketiga adalah Albert Rothstein alias Atom Smasher yang merupakan cucu dari Alfred, sang Atom Smasher generasi pertama yang memiliki kemampuan untuk besar tubuhnya seukuran raksasa. Nah, Atom Smasher ini juga memiliki koneksi persahabatan yang kuat dengan Black Adam sehingga mereka berdua selalu bekerjasama dalam menghadapi berbagai macam ancaman pada masa Golden Age di komiknya. Nah, hal ini udah terlihat di film Black Adam kemarin ketika Atom Smasher memberikan kode bahwa dia ingin Black Adam masuk ke dalam anggota JSA. Namun Black Adam menolak dengan cara halus dan dia mengatakan bahwa dia atau JSA akan saling bertemu lagi untuk the next fight berikutnya. Anggota keempat adalah Curtis Holt alias Mr.
Terrific yang merupakan vigilante yang kaya raya yang memiliki banyak banget peralatan canggih, sekaligus dia adalah seorang miliarder yang sangat kaya. Nah, dia memiliki banyak banget senjata canggih, tapi masalahnya dia terlalu lemah dalam menghadapi pertarungan tangan kosong. Sehingga dari sinilah Mr. Terrific mengembangkan banyak banget senjata canggih ketika dia menghadapi sebuah misi. Anggota kelima itu adalah Alan Scott alias Green Lantern pertama dari bangsa manusia, tapi dia bukan berasal dari Guardians of the Universe seperti para anggota Lantern yang lainnya, melainkan dari Starheart. Nah, Starheart ini adalah sebuah energi sihir yang tersebar di seluruh alam semesta, dan karena Starheart inilah membuat Alan Scott ini sangat OP sebagai Green Lantern-nya, karena kekuatan milik Lantern-nya ini tidak terbatas tanpa perlu mengisi ulang energi cincin melalui Lantern seperti yang kita lihat pada anggota Lantern yang lainnya. Maka dari itulah Alan Scott dinobatkan sebagai Green Lantern pertama dan terkuat hingga saat ini. Sebenarnya JC ini gua harapkan sih akan diteruskan baik setelah Black Adam, tapi mengingat ini udah dirombak besar oleh James Gunn, gua harapkan sih JC akan bisa dimunculkan kembali dengan anggota yang lebih lengkap dan gak terkesan terburu-buru seperti yang kita lihat pada di film Black Adam kemarin, tiba-tiba nongol aja tanpa ada introduction yang lebih lengkap pak, seperti itu. Jadi kita harap aja di Universe ini versi James Gunn tidak akan terburu-buru lagi seperti eranya Zack Snyder pak ya, seperti itu. Oke? Lanjut, yang keempat, Justice League Dark, yaitu sebuah tim yang memiliki misi untuk menghentikan semua ancaman yang berbau supernatural di DC Universe. Dan tim ini dibentuk oleh John Constantine sekaligus pemimpinnya, yaitu seorang penyihir yang terkuat sekaligus pengusir setan yang paling brutal, di mana dia bisa berpindah alam neraka dan surga sesuka hatinya. Bahkan dia kebanyakan bergaul dengan para iblis untuk menjadi sekutunya melawan ancaman Raja Iblis yang lainnya. Tapi dia juga pernah berteman dengan Lucifer Morningstar, sang Raja Iblis terkuat di DC Universe pak, seperti itu. Maka dari itu John Constantine gua harapkan sih bisa diadaptasi ke DCU versi James Gunn ini, mengingat Constantine kedua akan dilanjutkan kembali oleh Keanu Reeves, seperti itu. Jadi ini kita tunggu aja pak beritanya seperti apa, oke? Nah, anggota pertama dari Justice League Dark pastinya adalah Zatanna, yang merupakan penyihir terkuat yang memiliki kekuatan sihir dari kedua orang tuanya, yang merupakan seorang penyihir juga dari suku Hidden Ones. Dan penampilan Zatanna ini seperti penyihir yang selalu tampil di hadapan para publik. Tapi jangan remehkan kekuatannya, karena dia sangat OP pak ketika dia menghadapi para iblis, termasuk Lucifer sekalipun ketika Lucifer pertama kali bertemu dengan Zatanna. Anggota kedua, Boston Brand alias Deadman, yang merupakan arwah penasaran yang kemampuannya bisa merasuki tubuh manusia hidup untuk dijadikan sebagai senjata dan misi untuk menyamar ke markas musuh. Nah, semasa hidupnya Boston Brand ini adalah seorang pemain akrobatik sirkus, hingga akhirnya seorang pembunuh bernama Hulk menembak Boston di tengah pertunjukannya, dan dia pun tewas dalam kejadian tersebut. Nah, roh Boston ini diselamatkan oleh Ramakrishna, yaitu dewa bulan misterius, dan menjadikan rohnya sebagai roh yang hidup untuk menekan keadilan dan memperbaiki kehidupan orang lain. Akhirnya mulailah dikenal sebagai Deadman, dan dia bergabung dengan Justice League Dark yang dipimpin oleh John Constantine untuk mencari berbagai macam kasus supernatural hebat dan berharap dia dapat membantu mereka. Dan Deadman juga adalah satu-satunya anggota yang bisa mencairkan suasana, dan dia selalu ngejokes pak, dan gue suka sih tampilan dia karena gue pertama kali lihat Deadman tuh di versi animasinya di Justice League Dark, dan ketika gue baca komiknya, anjir nih orang bener-bener OP pak. Meskipun dia sebagai roh halus gentayangan, tapi dia sebagai kekuatan miningnya itu bisa membantu timnya ini pak, seperti itu. Oke, lanjut. Anggota ketiga itu adalah Alec Holland alias Swamp Thing. Nah, dia adalah monster rawa yang memiliki ingatan dari ahli botanik jenius yang bernama Alec Holland. Nah, dalam sebuah penelitiannya, Alec Holland menemukan rumus baru dalam memecahkan masalah makanan. Tanpa dia sadari, Nathan Elieri, yaitu seorang ilmuwan yang bersaing dengan mereka, gak menyukai akan penemuan tersebut. Maka dari itu, ia menyewa seorang pembunuh untuk menyerang dan menghancurkan laboratorium Alec Holland. Akhirnya penyerangan pun terjadi. Alec Holland akhirnya mengalami luka bakar setelah terkena ledakan di laboratoriumnya. Lalu tanpa dia sadari, dia terjatuh ke dalam sebuah rawa-rawa. Dalam waktu singkat, akhirnya tubuh Alec Holland bersatu dengan rawa-rawa. Akhirnya dia kembali sadar dan menjadi Swamp Thing dengan tubuhnya yang besar dipenuhi oleh rawa-rawa dan menjadi monster yang sangat mengerikan. Nah, Swamp Thing ini memiliki kekuatan untuk bisa mengendalikan semua rawa-rawa, bahkan semua elemen tumbuhan yang ada di sekitarnya dengan cara memanipulasinya, serta kekuatannya yang jauh di atas rata-rata manusia normal. By the way, untuk Swamp Thing kalian bisa lihat kok seri solonya di HBO Go kalau kalian ingin kenal dengan Swamp Thing lebih dalam lagi pak. Nah, gua harapkan sih Justice League Dark ini bisa ditangani oleh James Gunn, karena menurut gua ini sebenarnya udah besar loh pak di kalangan para fans komik DC, tapi kalau untuk versi live action ini kurang. Maka
Maka dari itu, ini bisa jadi kesempatan yang bagus untuk bisa mengadaptasi tim superhero supernatural yang satu ini dari DCU, garapan James Gunn. Semoga aja bisa Pak ya. Oke, lanjut. Yang kelima, Legend of Superheroes. Nah, tim superhero terakhir dari video ini adalah tim yang berasal dari masa depan, tepatnya dari abad ke-30, yang dibentuk oleh Superboy alias Kon-El, putra dari Superman dan Lois Lane di masa depan, yang dimana mereka memiliki tujuan untuk menjaga kestabilitas galaksi dan ancaman alien luar angkasa yang berbahaya. Nah, ciri khas para anggota Legend ini adalah mereka memakai sebuah cincin berlambang L sebagai anggota resmi dari Legend, yang dimana cincin ini berfungsi untuk mereka bisa melakukan sebuah time travel alias perjalanan waktu dari timeline masa depan ke masa lalu dan berbagai macam timeline yang bisa mereka kunjungi lah. Nah, anggota pertamanya itu adalah Brainiac 5 alias Quail Dogs, yang merupakan ras alien dan android dari planet Colu, yang dimana dia sangat ingin memperbaiki citra ras Brainiac, karena kita tahu ya bahwa di masa lalu Brainiac 1.0 alias Brainiac yang asli itu adalah villain utama dari Superman, dan sekaligus dia itu adalah dalang dibalik kehancuran planet Krypton. Karena hal itulah, garis keturunannya dari masa depan ini, yaitu Brainiac 5, ingin memperbaikinya dengan cara bergabung dengan Legend of Superheroes ini. Nah, anggota kedua itu adalah Rock Crane alias Cosmic Boy, adalah alien yang berasal dari planet Krull, masih tepatnya di abad ke-30, yang kekuatannya bisa memanipulasi magnet dengan kedua tangannya. Tapi masalahnya sifat itu adalah sangat keras kepala, sehingga dia beberapa kali selalu bertarung dengan anggota Legends yang lainnya. Nah, anggota ketiga itu adalah God Runs alias Lightning Lad, adalah alien yang berasal dari planet Winnet, yang memiliki kekuatan untuk manipulasi listrik serta mendatangkan petir yang sangat dahsyat, sehingga kemampuan metahumannya tidak tertandingi, dan dia sangat ahli dalam teknik penyerangan ketika dalam sebuah misi yang paling berbahaya sekalipun. Anggota keempat itu adalah Imra Arden alias Saturn Girl, yang merupakan alien yang berasal dari planet Titan, yang merupakan seorang ilmuwan sekaligus juga penjaga bagi planet Titan. Karena dia ingin menjaga seluruh antar galaksi, maka dari itu dia bergabung bersama dengan Legend of Superheroes ini untuk menyelamatkan semua galaksi dari kehancurannya. Nah, kekuatannya adalah dia dapat melakukan telepati, yang berarti dia dapat mengendalikan pikiran orang lain dan memasuki pikirannya, sama seperti yang dilakukan oleh Profesor Xavier di X-Men Universe. Anggota kelima itu adalah Kara Zor-El alias Supergirl, yang merupakan sepupu dari Kal-El alias Superman, yang berhasil kabur dari kehancuran planet Krypton. Lalu dia mengenal dirinya sebagai Supergirl dan bekerjasama dengan sepupunya yaitu Superman untuk melindungi kota Metropolis. Lalu tiba-tiba dia ingin bergabung dengan Legend of Superheroes karena merasa Metropolis sudah aman, karena Metropolis sudah memiliki Superman sebagai penjaganya. Dan khusus untuk Supergirl ini, dia akan melindungi masa depan bersama dengan Kon-El alias Superboy, keponakannya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, dengan tim Legend of Superheroes ini, gua harapkan bisa kok dimasukkan ke dalam planningnya James Gunn, karena ini punya potensi besar banget untuk mengeksplor galaksi dalam DC Universe loh. Dan untuk Legend of Superheroes ini juga sudah pernah diadaptasi ke dalam series live action DC, yaitu tim ini pernah muncul di series Smallville season ke-8 dan juga pernah muncul di Supergirl season ke-3, tepatnya di channel CW alias Arrowverse. Dengan tim superhero yang gue sebutkan ini, gue harapkan semuanya ini akan diadaptasi ke live action versi James Gunn, karena ini lumayan banget buat para fans DC yang hanya mengenal Justice League doang. Kita bisa mengenal berbagai macam tim superhero DC yang lebih underrated lagi, Pak, dan kita sebagai fans bisa jauh lebih mengenal luas mengenai DC Universe, Pak. Seperti itu, karena gue bilang Warner Bros mereka tuh kayak terlalu muter-muter ke Batman, Superman, tapi mereka tuh nggak pernah explore lebih luas lagi, Pak. Seperti itu. Itu saja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe serta nyalakan notifikasinya untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita, Pak ya. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Kan situ kita juga update beberapa konten terbaru dari kita. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Pusher Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mariangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woohoo!